Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatil kiram, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bahasa Arab, yaitu gramatikanya. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa ilmu bahasa Arab itu sangat banyak sekali, namun yang sangat dibutuhkan, bukan yang lainnya tidak dibutuhkan, yang sangat mendesak dan dibutuhkan itu ada dua, yaitu nahwu dan shorof. Kemudian dilanjut dengan balaghahnya, dilanjut dengan yang lain-lainnya. Pembahasan kita sekarang sudah sampai pada i'rab, ya. Kemarin kita telah membahas kalam itu apa, isim, fi'il dan huruf, begitu juga cara menentukan tiga-tiganya itu, kemudian i'rab. Lalu i'rab itu kan ada 4 ya, kemarin kita telah bahas juga, ada rofa, nasab, kemudian jar dan jazm. Jar ini bisa juga disebut dengan khafat. Dan bagi masing-masing ini, masing-masing dari 4 ini, rofa misalkan, lirraf'i arba'u alamatin. Rofa mempunyai 4 tanda. 4 tanda. Yang pertama apa? Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Ada dhammah, wawu, alif dan nun. Nah, yang pertama, kemarin kita telah membahas juga bahwa dhammah. Ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i. Dhammah menjadi alamatnya atau tanda i'rab rofa berada dalam 4 tempat. Apa saja? Yang pertama adalah al-ismul mufrad. Ini sudah dibahas belum? Belum yang ini ya? Yang ini belum. Baik. Saya mungkin bisa gambarkan skemanya lebih ini ya. Pertama al-i'rab. Kelihatan di situ? Iya, guys. Oh. I'rab itu ada 4. Ada i'rab ar-raf'u, kemudian ada an-nasbu, kemudian ada al-khafdu atau disebut juga dengan apa? Al-jarru. Terserah, ada khafat, ada jar. Kemudian yang terakhir ada al-jazmu. Ada al-jazmu. Nah, rofa ini mempunyai 4 tanda. Mempunyai 4 tanda. Yang pertama adalah ad-dhammatu, dhammah. Kemudian ada al-wawu, lalu ada al-alifu, dan ada an-nunu. Jadi ada 4, semua ada 4. Kemudian sekarang kita akan bahas yang ini dulu, dhammah. Nah, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawdhi'ah. Dhammah menjadi tandanya i'rab rafa ada dalam 4 tempat juga. Apa? Yang pertama adalah al-ismul mufradu. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa sih yang disebut dengan isim mufrad itu? Isim mufrad itu adalah kata benda yang menunjukkan makna tunggal. Maknanya cuma satu. Seperti misalkan yang sering dicontohkan itu Zaidun. Zaidun itu nama orang ya, bisa juga Bakrun, bisa juga Umar misalkan, bisa juga masjidun, dan yang lain-lain. Yang penting dia menunjukkan makna tunggal, tidak menunjukkan 2 ataupun banyak. Soalnya nanti kalau menunjukkan 2 itu nanti beda lagi tanda i'rabnya. Nah, jadi kalau dia isim mufrad dalam keadaan rafa, maka tanda rafanya menggunakan dhammah. Seperti dalam contoh Allahu Rabbuna. Di sini Allahu Rabbuna, atau misalkan Ja'a Zaidun dan yang lainnya, Allahu Rabbuna. Maka Allahu di sini adalah mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafanya menggunakan apa? Menggunakan dhammah. Kenapa kok menggunakan dhammah? Karena dia adalah isim mufrad. Misalkan juga sama contoh saja al-masjidu jamilun misalnya, atau al-masjidu kabirun. Al-masjidu, adapun masjid, jamilun adalah bagus.
Nah, al-masjidu di situ adalah mubtada. Mubtada hukumnya rafa. Tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Kenapa? Karena dia adalah isim mufrad. Begitu ya. Nah, soalnya nanti kalau misalkan isim mufrad bukan dalam keadaan rafa, nanti berkeadaan nasab atau berkeadaan khafat atau jar, itu nanti menggunakan tanda selain dhamma. Seperti itu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua adalah fil ismil mufradi wa jam'it taksiri. Jam'ut taksir. Nah, ini disebut dengan jam'ut taksir atau al-jam'ul mukassar. Jadi ada dua nama, ada jam'ut taksir, ada al-jam'ul mukassar. Apa yang disebut dengan jamak taksir? Jamak taksir itu adalah jamak ya. Jamak itu namanya satu kumpulan. Berarti banyak. Bukan satu, bukan juga dua, tapi tiga ke atas. Itu namanya jamak. Kemudian taksir, taksir itu terpecah. Terpecah dari bentuk kata tunggalnya, dari mufradnya. Seperti dalam kasus contoh, misalkan ja'a rijalun. Nah ini ya, ja'a rijalun. Rijalun ini adalah fa'il, subjek. Karena ini adalah kata kerja, kemudian mesti ada pelakunya. Rijal, telah datang rijalun, beberapa orang lelaki lah. Fa'il itu hukumnya rafa. Kan begitu, fa'il hukumnya rafa di mana-mana. Tanda rafa'nya menggunakan apa? Menggunakan dhamma. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Nanti akan dibahas isim-isim yang rafa itu apa saja, nanti akan ada pembahasannya. Makanya tadi dikatakan fa'il apa hukumnya? Rafa. Nanti akan diketahui bahwa fa'il rafa nanti akan ada bab tersendiri, yaitu babul marfu'at, isim-isim yang rafa. Seperti itu. Nah, jadi rijalun itu adalah fa'il, fa'il hukumnya rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Kenapa? Karena dia jamak taksir. Begitu ya, ja'a rijalun. Lah, rijalun itu bentuk kata dari apa Ustaz Tommy? Rijal, beberapa orang lelaki. Hah? Nah, jamak taksir dari apa? Isim mufradnya apa? Rajulun. Coba antum di sini perhatikan. Rajulun. Di sini apa yang terpecah dari bentuk mufradnya ini? Ini adanya alif, kemudian harkatnya juga berbeda. Yang awalnya rajulun menjadi ri, kasrah, kemudian ada fathah. Kemudian ada alif lagi, rijal. Jadi pecah dari asalnya. Beda dengan jamak mudzakkar salim nanti. Kalau jamak mudzakkar salim tidak ada yang terpecah. Misalkan dalam contoh Zaidun, maka dia akan menjadi az-zaiduna. Tetap saja fathahnya ada, ininya ada, kemudian dhammahnya juga ada, hanya saja ditambahi waw dan nun. Itu bedanya. Makanya disebut dengan jamak taksir, yaitu jamak yang terpecah dari bentuk mufradnya. Seperti itu. Jadi ini yang kedua. Dipaham sampai di sini? Baik. Kemudian yang ketiga, di sana ada jam'ul muannas salim. Jam'ul muannas salim. Jamak muannas salim. Jamak ya kumpulan orang begitu. Kemudian muannas menunjukkan pada perempuan. Muannas harus perempuan. Jadi kumpulannya itu memang kumpulan wanita. Kemudian salim itu maksudnya salim itu bukan taksir. Makanya ada salim itu adalah membedakan antara dia dengan yang taksir. Kalau taksir terpecah tidak selamat, maka di sini selamat. Hanya ada beberapa tambahan. Contoh, misalkan ja'at misalnya ya. Ja'at al-muslimatu. Muslimatu, telah datang beberapa wanita. Al-muslimatu tanda rafa'nya dia fa'il ya, dia fa'il hukumnya rafa', tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Seperti itu. Makanya nanti menggunakan dhamma. Nah, dikatakan salimnya seperti itu karena muslimatun itu dari muslimatun, enggak ada yang terpecah. Muslimatun. Hanya saja taknya seperti ini, kemudian nanti dibuang dulu, baru ditambahi alif dengan tak untuk menunjukkan perempuan.
Makanya disebut dengan jamak muannas salim. Salimnya itu maksudnya untuk membedakan dengan jamak taksir. Makanya yang paling sulit memang jamak ini taksir memang. Kalau diwazankan itu ada beberapa wazan. Bahkan bisa dikatakan dia tidak punya wazan gitu kan. Dari rajulun jadi rijal. Jadi zaidun menjadi zuyud. Itu jamak taksirnya. Dari masjidun menjadi masajid. Enggak ada wazan yang seirama. Begitu. Nah, jadi ini yang ketiga, dan yang terakhir adalah al-fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil. Ini panjang ini. Bi akhirihi, panjang ini, syai'un. Di kitabnya di sana ada. Jadi fi'il mudhari' yang tidak bersambung ya, akhirnya dengan sesuatu pun. Yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini kalau di dalam kitab lain dibahasakan dengan sangat simpel apa? Fi'lun mudhari'un wahidun. Kalau yang bersambung dengan akhirnya sesuatu, bersambung dengan alif, bersambung dengan wawu, bersambung dengan ya muannats mukhatabah, intinya fi'il mudhari' wahid, fi'il mudhari' yang satu. Maksudnya satu di sini bukan maknanya tadi ya, hanya saja tidak bersambung dengan wawu, alif dan ya muannats mukhatabah. Seperti apa? Seperti yansuru. Yansuru. Bukan yansuruna karena bersambung dengan wawu di sini, wawu nun. Bukan yansuroni, bukan juga tansurina. Tansurina hanya tak. Bukan juga tansurina, iya dan nun, bukan. Bukan yang ada ininya. Berarti yang hanya ini, tansuru. Kalau di tasrifan yang nomor 2 itu daraba yadribu, nasara yansuru, gaza yaghzu. Di tasrifan di apa namanya? Kitab shorof itu dia tasrifan. Jadi ini. Nah, dalam 4 tanda ini, dalam 4 permasalahan ini, ketika rofa isim mufrad ketika rofa, jamak taksir ketika rofa, jamak muannats salim ketika rofa, fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun ketika rofa, ini kan rofa ya, tansuru, yansuru, maka semua tanda rofanya menggunakan dhammah. Makanya antum walaupun tidak ada harkatnya nanti akan mengetahui, oh ini pasti dibaca mesti dibaca dengan dhammah, seperti itu. Ya kan? Nah, jangan beralasan, sekarang kan sudah di mana-mana ada harkat, Ustaz. Apalagi Al-Qur'an sekarang nggak ada yang kosongan. Seperti itu kan? Nah, itu kan tidak selamanya semuanya ada harakatnya ya. Nah, itu diantaranya kitab ini tidak selamanya ada harakatnya. Yang selanjutnya adalah waw. Waw nanti saya taruh sini ya. Ini. Waw ini menjadi alamatnya i'rab rafa berada di dalam 2 tempat saja. 2 aja. Jadi enggak banyak ini. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jam'il mudzakkar salim. Yang pertama adalah jam'ul mudzakkari as-salim. Sama jamak itu adalah kumpulan orang, mudzakkar laki-laki. Jadi ya orangnya harus laki-laki semua. Atau campur, laki-laki kemudian ada perempuan. As-salim ya maksudnya membedakan dengan yang jamak taksir tadi. Soalnya kalau jamak taksir itu tidak ada yang apa istilahnya, ada memang wazannya, cuman tidak semuanya sama. Beda dengan yang jamak taksir salim, satu irama semua. Zaidun menjadi az-zaidun. Salim menjadi as-salimun misalnya. Kemudian muslimun jadi al-muslimun, mukminun jadi al-mukminun. Jadi semuanya seperti itu, wazannya sama. Makanya disebut dengan salim, tidak ada yang terpecah di sana, tidak ada yang kemudian berubah. Ini jamak mudzakkar salim. Seperti contoh apa? Contoh adalah banyak sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin itu juga jamak mudzakkar salim. Hanya saja karena dia adalah majrur sekalang ataupun makhfud, maka tanda jar atau khofatnya menggunakan iya nanti. Cuman di sini kan waw, berarti rofa. Contohnya, contoh dalam Al-Quran ya,
Kalau dalam Al-Quran apa? Taruh di bawahnya saja. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung al-mu'minuna. Nah ini, yaitu orang-orang yang beriman. Al-mu'minun. Lah, di sini antum perhatikan ada wawu di sana. Padahal dia aslinya mufradnya adalah al-mu'min biasa, al-mu'minu. Di situ ada tambahan wawu dan nun. Begitu ya, ada tambahan wawu dan nun. Lah, ini menunjukkan bahwa dia rofa. Dan memang ternyata dia adalah pelaku atau fa'il dari aflaha. Sungguh telah beruntung al-mu'minun siapa? Yaitu orang yang beriman. Lah, fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya menggunakan wawu. Kenapa kok begitu? Karena jamak mudzakkar salim. Adapun nun yang ada di sini, nun yang ada di akhirnya itu adalah iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin dikala dia sedang mufrad. Karena al-mu'minuna ya ketika mufrad dan tidak ada alnya mu'minun, ada tanwinnya. Makanya ketika dijamakkan tanwin itu juga harus diganti, yaitu dengan apa? Dengan nun. Seperti itu. Banyak ya, contohnya banyak sekali. Kalau yang ini, misalkan juga ja'al muslimuna, telah datang sekelompok kaum muslimin. Al muslimun. Seperti itu ya. Ja'al muslimun. Nah, kemudian diserap oleh bahasa Indonesia yang digunakan muslimin. Dalam bahasa Arab dilihat kalau dia adalah rofa nanti pakai muslimun. Kalau misalkan dia nasab ataupun jar nanti muslimin berubah. Kalau Indonesia semuanya muslimin. Itu ya, jadi diserap, dibakukan. Seperti ini. Jadi ini sangat mudah sekali. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, berada di dalam apa? Di dalam al-asmaul khamsah. Yaitu isim-isim yang 5. Isim-isim yang 5 itu kalau di dalam al-jurumiyah adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Nah, di sini agak banyak ini. Nah, abuka, ini nih ada wawu. Akhuka, hamuka, fuka, dan dzu malin. Nah, dia itu kalau rofa, maka tanda rofanya menggunakan dhamma. Seperti jaa abuka, telah datang abuka ayahmu. Kalau misalkan nanti nasab berubah lagi menggunakan alif misalnya, ra'aitu abaka. Kalau nanti jar atau khafat berubah lagi. Misalkan marartu bi abika. Tapi karena berhubung dia sekarang rofa menjadi fa'il misalnya, maka tanda rofanya menggunakan waw. Abuka itu ayahmu artinya. Kalau misalkan tidak disandarkan kepada ayahmu, maksudnya seorang ayah gitu, maka abun saja. Hadza abun, orang ini adalah seorang ayah. Maka nanti misalkan ya, hadza abun, ini adalah ayah. Dia, orang ini, hadza abun adalah ayah, adalah seorang ayah. Maka nanti tanda rofaknya menggunakan dhammah biasa. Kenapa? Karena dia adalah khobar. Di sini adalah mubtada'nya, ini adalah khobar. Khobar itu juga termasuk rofa. Tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Beda kalau misalkan hadza abuka, tidak menggunakan tanwin dhammah lagi. Adapun ini abuka adalah ayahmu. Kalau tadi ini adalah seorang ayah. Ini adalah ayahmu. Kalau ayahmu disandarkan kepada ka misalnya, maka nanti tanda rofaknya menggunakan waw. Atau misalkan tidak harus kepada isim dhamir, kepada dhahir juga. Misalkan hadza Abu Umar misalnya. Hadza Abu Zaidin misalnya kayak gitu. Maka nanti ia menggunakan waw. Dan ini ada 5. Ini perlu untuk dihafal. Makanya jurumiyah itu memang seharusnya memang hafal jurumiyah ini. Karena seseorang ingin memahami satu fan ilmu, maka hendaknya dia hafal satu maten
yang paling dasar tentang ilmu itu. Nah, dalam masalah nahu yang paling dasar yang kita ketahui adalah jurumiyah memang. Jadi jurumiyah itu memang sudah di luar kepala gitu. Ya memang di luar kepala ya, nggak masuk-masuk soalnya. Maksudnya nggak masuk sekali, ada di luar memang. Gitu, ada di kitab maksudnya. Jadi seharusnya memang di luar kepala, maksudnya udah sangat hafal gitu kan. Sampai-sampai kemanapun dia bisa mengeluarkan, bisa menghadirkan. Jadi seakan-akan kita sudah, ya seperti surat Al-Fatihah, di mana-mana kita bisa membacanya. Nah, dan yang lain, akhuka adalah saudaramu. Hadza akhuka, ini adalah saudaramu. Kalau misalkan ini adalah seorang saudara, hadza akhun, pakai dhamma nanti. Hadza akhun. Ja'a akhun, telah datang seorang saudara. Seperti itu. Jadi dia saudara. Nah, kemudian hamuka ini adalah mertua. Hamuka. Kalau misalkan mertua saja ya hamun, kayak gitu. Tapi kalau hamuka, mertua engkau, mertuamu. Kemudian fuka di sini adalah mulut dalam bahasa Arab, mulutmu. Cuman kalau tidak disandarkan kepada kaf ataupun kepada isim lahir, maka nanti akan berubah menjadi famun. Nggak boleh ja'afu kayak gitu. Atau fun dihilangkan wawunya, nggak bisa. Jadi nanti akan menjadi famun kayak gitu. Kemudian ada dzu malin. Dzu malin ini sebenarnya bukan hanya malin saja, bisa dzu ilmin, bisa juga dzu dan yang lainnya, dzu darajatin, dzu jawalin, yang punya HP. Jadi dzu itu artinya orang yang mempunyai. Dzu malin berarti orang yang punya harta. Dzu ilmin orang yang punya ilmu. Lah kalau dia kemudian rofa, misalkan ja'a dzu malin, telah datang orang yang punya harta, maka nanti menggunakan waw. Dan ini tidak bisa dihilangkan penyandarannya. Telah datang orang yang punya. Yang punya apa? Nggak mungkin. Harus ada sandaran, beda dengan yang di atasnya. Makanya 5 hal ini ketika mereka semuanya berhukum rofa, maka tanda rofanya menggunakan waw. Rofa apa saja? Nanti akan ada pembahasannya. Fa'il, kemudian ada mubtada, ada khabar, ada juga naibul fa'il, dia juga rofa. Seperti itu ya. Jadi ini tentang masalah waw tadi. Menjadi tandanya i'rab rofa hanya berada dalam 2 tempat. Baik, ini sudah dituliskan ya. Nah, kemudian selanjutnya di sana ada alif. Nah, taruh di sini. Alif ini menjadi tandanya i'rab rafa hanya ada dalam 1 tempat. 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Tadi 4, 2, kemudian 1. Dan yang terakhir juga 1 nanti. Nah, apa? Yaitu adalah al-ismul mutsanna. Ini namanya banyak. Ada ismut tathniyah, ada tathniyatul asma. Ada 3 nama. Ya nggak penting sih masalah itu, cuman penamaan saja. Yang penting dia isim mutsanna, isim tasniyah, orang kita biasa mengucapkan, itu isim yang menunjukkan 2 makna. 2 penunjukan. Contoh, kalau Zaidun menunjukkan nama orang bernama Zaid, ya seseorang bernama Zaid dan 1. Nah sekarang ada 2 Zaid. Bagaimana? Maka nanti kalau dia dalam keadaan rofa, maka menggunakan alif. Contohnya adalah Ja'a Zaidani. Telah datang 2 orang bernama Zaid ini. Ada alif dan nun. Alif utamanya. Nun itu hanya sebagai ganti daripada tanwin. Karena di dalam isim mufradnya itu kan Zaidun, ada tanwinnya. Digantilah dengan tanwin yang ada di sini. Ja'a Zaidani, telah datang 2 orang Zaid. Zaid fa'il. Fa'il hukumnya rafa. Tanda rafa'nya menggunakan alif. Kenapa? Karena dia adalah isim tathniyah atau isim musanna atau tasniyatul asma. Kalau di dalam kitabnya itu wa ammal alifu fatakunu alamatan raf'i fi tathniyatil asma'i khosotan. Jadi khusus di dalam isim tasniyah saja. Begitu ya.
Nah, dan banyak yang lainnya juga. Misalkan ja'al muslimani, hadza masjidani misalnya. Hadza adapun ini misalkan masjidani adalah dua masjid, masjid kembar di Karangploso. Misalnya kayak gitu. Hadza masjidani. Kemudian soalnya beda kecamatan itu sudah. Yang sini Lowaru, yang sana Karangploso. Itu ya aja Az-Zaidani dan yang lainnya. Di Al-Qur'an ya banyak contoh-contoh seperti ini. Dalam hadis ya banyak juga. Nah, itu ya, itu yang alif dan yang terakhir di sini nun. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i idza tasala bihi dhamirut tathniyati atau dhamirul jam'i. Ya kan? Jadi di sana nun menjadi tandanya i'rab rafa hanya berada dalam satu tempat juga. Yaitu apa? Di dalam, kalau bahasa mudahnya itu fi'il yang 5. Kalau ini kan isim-isim yang 5 ya, di sini adalah fi'il yang 5. Makanya berada dalam al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu apa saja? Misalkan contoh ya. Contoh tansuruna ini untuk kalian banyak laki-laki. Kemudian ada yansuruna, mereka banyak laki-laki sedang menolong. Kemudian tansuroni, ada alif juga ya. Nah, betul. Tansuroni ini nunnya yang fokus kepada nun, jangan ke ini. Soalnya al-mu'minuna tansuruna hampir mirip. Yu'minuna dengan mu'minuna hampir mirip gitu kan. Ini tansurani, kalian berdua sedang menolong. Yansurani, mereka berdua sedang menolong. Dan yang terakhir adalah tansurina, kamu satu orang perempuan sedang menolong. Nah, ini nih, kalau mereka semuanya dalam keadaan rofa, maka tanda nunnya, tanda rofanya menggunakan nun. Nih ada nun. Tanda rofanya menggunakan nun. Ini. Seperti itu. Kalau misalkan tidak rofa, misalkan dia nasab ataupun jazm, nanti pembahasan selanjutnya, misalkan dia lam tansuru, maka nunnya hilang. Karena tanda nasabnya justru dengan membuang nun. Sama juga tanda nasabnya juga membuang nun. Cuman kalau dia rofa, tansuruna yansuruna, tansurani yansurani, tansurina. Tansurina ini khusus untuk perempuan satu orang. Tansurina, kamu satu orang perempuan sedang menolong. Itu arti lengkapnya. Kalau tansuruna, kalian banyak orang sedang atau akan menolong. Jadi disebutnya dengan al-af'alul khamsah. Fil fi'lil mudhari idza tasala dhamirut tasniyah au dhamirul jam'i au dhamirul mu'anna al-mukhatabah, khusus satu orang. Jadi yang rofa sudah kita selesaikan. Ini dan memang sangat penting ya pembahasan i'rab ini. Bahkan ruhnya ilmu nahwu ada di i'rab. Yang lainnya itu hanya ya pelengkap saja gitu kan. Tapi i'rab ini yang paling penting. Cuman kalau hanya tahu i'rab dan tidak tahu yang lainnya itu juga tidak sempurna gitu kan. Jadi pembahasan yang lain juga sangat dibutuhkan. Kemudian ada yang perlu ditanyakan dulu, Ustaz? Terkait permasalahan ini. Ada ini Ustaz, misalnya praktek nas atau dalam ini ya. Coba kita lihat. Kita lihat ya, langsung dari ayat saja. Nah, ini dalam surat Al-Hakumut Takatsur ya. Al-Hakumut Takatsuru. Itu ayatnya. Cuman kalau diwakafkan Al-Hakumut Takatsur. Kayak gitu. Takatsur ini menjadi apa sekarang? Alha telah melalaikan kum terhadap kalian at-takatsuru. Takatsur ini memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta. Beda kalau menumpuknya untuk tujuan dikumpulkan dulu kemudian disedekahkan. Dikumpulkan untuk haji gitu kan.
dikumpulkan justru nanti untuk fakir, miskin, duafa dan yang lainnya. Nah, ini hanya takatur memperbanyak untuk diri sendiri gitu aja. Nggak ada kontribusi untuk dakwah sama sekali. Yang penting untuk megah-megahan gitu aja. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan terhadap kalian at-takatsuru, apa memperbanyak harta. Nah, ini kan menjadi apa sekarang? Menjadi fa'il. Subjek yang kemudian membuat kalian lalai. Ya kan? Fa'il, pelaku. Pelakunya adalah memperbanyak harta itu sehingga membuat kalian lalai. Nah, fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya menggunakan apa? Kenapa kok menggunakan dhamma? Alasannya ini cuman ada kalanya ini hanya ada di dalam dhamma itu saja. Kenapa kok menggunakan dhamma? Oh enggak. Dia adalah isim mufrad. Isim mufrad dari takatsara ya takatsaru takatsuran, takatsurun. Takatsuran itu dzarafnya. Takatsur. Jadi memperbanyak harta. Makanya yang disebut isim mufrad yang menunjukkan makna tunggal, dia itu tidak harus orang gitu kan. Satu orang bukan harus. Bukan juga harus benda. Bisa juga adalah seperti ini, sifat. Jadi sifat atau satu pekerjaan. Cuman kan di sini adalah isimnya gitu kan. Pekerjaan untuk kemudian memperbanyak harta. Perlakuan memperbanyak harta. Ya kan? Jadi dia bukan menunjukkan ini juga menunjukkan satu dalam lafadznya itu menunjukkan satu perbuatan memperbanyak harta. Makanya dia disebut dengan isim mufrad kayak gitu. Annahu ismun mufradun. Begitu ya. Nah, kemudian hatta zurtumul maqabira itu enggak ada di dalam dhamma. Kalla saufa ta'lamun. Ta'lamuna. Ta'lamuna itu adalah fi'il mudhari' ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun, akan mengetahui. Kalian akan mengetahui. Dia itu berhukum rufa sekarang. Kenapa? Karena tidak kemasukan lam, yaitu jazm misalnya, tidak kemasukan lan ataupun an, nasab, amil nasab, itu tidak kemasukan. Makanya ini adalah rofa. Tanda rofanya menggunakan apa? Menggunakan tetapnya nun. Kenapa kok menggunakan tetapnya nun? Karena dia termasuk fiil-fiil yang 5. Makanya rofanya nanti nunnya tetap. Coba misalkan ada lam misalnya, menjadi lam ta'lamu. Lan misalnya menjadi lan ta'lamu. Ataupun an misalnya, yaitu amil nasab, an ta'lamu, nunnya hilang nanti. Cuman karena di sini adalah rofa, sebab tidak kemasukan itu tadi, maka nanti tanda rofanya menggunakan nun. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya sama pembahasannya kalla saufa ta'lamun juga. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ta'lamuna sama juga ya. Ilmal yakin di sini enggak ada pembahasan rofa. La tarawunnal jahim. Betul ya? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ya, la tarawunnal jahim. Nah, tarawunna nanti yang dibuang diganti dengan dhamma saja menjadi tarawunanna. Lalu akhirnya karena ada 3 nun yang berurutan di sini, karena tasydid itu ibarat dari 2 menjadi tarawunna. Tarawunnal jahim seperti itu. Makanya di sini nun tadi itu nun yang dibuang tadi itu menjadi ini apa namanya? I'rab rafa'nya. Adapun nun yang ada di sini, itu adalah nun untuk menunjukkan taukid. Menunjukkan taukid itu menunjukkan makna yang penekanan makna. Benar-benar kalian akan melihat neraka jahanam, neraka jahim. Tsumma la tus'alunna juga sama tus'alunanna aslinya. Enggak, tadi wawunya satu ya memang ya. Tus'alunanna. Lalu kemudian terjadilah pembahasan sampai menjadi tus'alunna. Tus'aluna. Itu juga nun karena di sana rofa ya, tanda rofanya menggunakan nun karena termasuk fiil-fiil yang 5. Yauma idzin anin naim. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal di sini yang masuk dalam pembahasan
i'rab rafa yang dhammah. Kemudian ada juga yang waw, yang alif belum, dan yang nun ada. Kalau yang waw dengan alif yang belum. Misalkan kalau yang waw apa contohnya dalam Al-Qur'an tadi sudah qad aflahal mu'minun. Di sana kan hanya ada isim jamak mudzakkar salim dan juga isim-isim yang 5. Jamak mudzakkar salim qad aflahal mu'minun pakai waw. Insyaallah kita lanjutkan di kitab satunya. Baik, untuk pembahasan ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita masih ada nasab, khafat dan jazm. Insyaallah kita pelajari satu-satu pelan-pelan sampai kita paham. Baik, ini saja dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.